Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Udah lama banget aku gak bikin video di YouTube. Nah sekarang aku mau bikin konten baru, yaitu program iTalk. Jadi kita mau bikin salah satu program sharing atau curhat bareng beberapa influencer favorit kalian. Jadi kalian juga bisa request aku mau collab sama influencer siapa nanti kedepannya ya guys. Nah untuk konten pertama ini aku mau ngejemput temen aku. Dia juga banyak yang request guys, karena dia juga adalah salah seorang santri di Nurul Huda. Kebetulan dia juga adalah seorang tapiz. Nah untuk konten yang pertama ini aku mau ngebahas tentang seperti yang di judul, larangan tentang berhayal. Nah kenapa aku mau ngebahas tentang ini, karena kemarin aku juga sempat baca artikel tapi cuma setengah-setengah gitu. Jadi aku jadi ada sedikit pertanyaan unek-unek dalam hati aku. Jadi aku mau nanyain sama siapa. Nah kebetulan aku rasa Apip orang yang tepat untuk menanyain tentang hal ini. Nah sekarang aku lagi menuju ke Nurul Huda mau jemput Apip. So buat kalian yang penasaran sama topik ini, please stay tune terus ya guys. Keep watching. Alhamdulillah, nah sekarang aku udah ada Apip. Halo. Yuk kita maju dulu. Kita matiin aja sininya biar gak berisik suara angin. Nah Apip, sebelumnya thank you so much udah mau datang di acara aku, acara ya. Nah kebetulan aku juga udah tahu sebelumnya, soalnya aku udah nanya-nanya ya Apip ya. Jadi aku ngundang ke acara iTalk ini acara konten pertama aku Pip. Doainnya semoga lancar ke depannya Pip. Amin. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah luar biasa. Nah, ini dia yang tadi kata aku, seorang santri Nurul Huda dan juga tapiz guys. Gila, seorang santri tapi tampilannya santuy banget ya kan? Keren banget. Nah guys, di sini juga aku mencoba untuk tetap safe ya. Di sini aku juga jalannya pelan-pelan dan di jalanan komplek. Nah, jangan lupa pakai seat belt. Pakai seat belt dulu. Udah gak usah dipakai. By the way guys, seatbelt aku yang sebelah sini macet. Jadi Apip mohon maaf gak bisa pakai seatbelt ya guys. Nanti takutnya di komen sama netizen, ini kok naik mobil gak pakai seatbelt gitu. Kebetulan seatbelt yang sebelah aku ini macet. Kita berdoa aja semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah Pip, kan gini, kemarin aku sempat baca artikel, cuman aku kurang jelas gitu sih, makanya sampai sekarang jadi pertanyaan. Katanya kan kita sebagai umat muslim itu gak boleh banget yang namanya berhayal atau berandai-andai. Sedangkan aku nih sering banget yang namanya berhayal atau ngelamun gitu. Misalkan kalau mau tidur nih, aku tuh sering hayal atau ngelamun dulu gitu. Ntar dulu bos, ada mobil ini jalannya sempit. Guru saya Pak Dadan. Ada gurunya guys, ntar dulu ya. Ini masih ada mobil, soalnya jalan sempit banget. Oke kita lanjut guys. Nah kan aku sering banget nih yang namanya berhayal Pip. Terus kemarin sempat baca ada hadis gitu yang melarang kita untuk tidak boleh berandai-andai. Kan di situ kan aku kaget ya kan. Soalnya kan itu suatu aktivitas yang sering aku lakuin gitu Pip. Nah makanya sekarang aku mau bertanya, bingung nih mau nanya sama siapa. Nah barangkali mungkin Apip orang yang tepat buat aku nanya-nanya soal ini. Ya, sebenarnya sih yang pantas lebih menjawab itu guru-guru saya ya. Karena saya rasa mereka lebih tepat dan insya Allah jawabannya bisa lebih benar. Iya sih Pip, tapi kan aku masih belum kenal sama mereka. Taunya cuma sama Apip doang gitu. Yang menurut nih, tahu gak sih Pip, kamu itu panutan banget loh dari Panutan itu Rasulullah. Apip itu tahu gak sih? Apip itu kalau dari lihat dari aku ya, dia tuh yang orang yang paling rajin banget di pesantren Nurul Huda itu. Bohong guys. Kadang-kadang suka kagum gitu sama Apip, serajin itu ke Apip. Nah kita lanjut ke topik ya. Soalnya kan ketika misalkan ya
ketika kita berandai-andai, kita akan merasa segala sesuatunya akan mudah untuk mencapai, atau apa yang kita tuju itu akan serasa mudah gitu, Pip. Kemudian sebaliknya, ketika kita menyesali sesuatu yang sudah terjadi dan merasa putus asa gitu karena alasan kenapa dia mau melakukan itu, lalu setelahnya ia pun mengatakan kalau aja seandainya tahu gitu gue gak kayak gitu dan lainnya gitu. Padahal sejatinya bentuk pengandaian itu adalah bentuk protes terhadap takdir yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Nah, selanjutnya bagaimana Islam memandang tentang kita yang sering berandai-andai ini? Makanya aku undang Apip untuk sharing bareng di sini di iTalk. Halo. Guys, maaf ya kalau misalkan videonya kepotong-potong, soalnya ini tripod aku dari tadi jatuh mulu. Nah, Pip, aku juga ada nyiapin beberapa pertanyaan nih buat kamu. Udah aku tulisin sih, Pip, biar aku gak lupa, soalnya ini unek banget ya dari aku. Nah, yang pertama, bagaimana menurut kamu tentang berandai-andai atau berhayal ini? Aduh, saya sudah bilang tadi, tapi ya ini sebelumnya pasti setiap manusia itu punya pola pemikirannya masing-masing. Setiap manusia itu punya pemikirannya masing-masing. Pasti yang akan keluar dari seseorang itu, yang keluar dari seseorang itu pasti akan berbeda-beda. Termasuk jika ada seseorang yang dimana dia mendapati suatu masalah atau suatu pertanyaan, pasti jawabannya berbeda. Tapi saya akan menjawab sesuai dengan pengetahuan saya yang tidak lepas dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Yang pertama, yang namanya menghayal itu sangat tidak dianjurkan sekali oleh Islam, karena itu datangnya dari syaitan dan hanya akan membuang-buang waktu, membuang-buang energi, hanya akan membuang-buang waktu untuk kita beribadah, untuk kita mendekat kepada Allah. Makanya yang namanya menghayal itu sangat tidak dianjurkan sekali. Makanya benar kata Ari tadi, ada hadis yang melarang, yaitu juga Rasulullah SAW melarang seperti itu, karena itu datangnya dari syaitan dan hanya akan membuang-buang energi, membuang-buang waktu untuk kita beribadah kepada Allah. Mungkin itu sih. Nah, ternyata guys, yang namanya berhayal itu gak boleh ya kayak. Kok jadi Kak Apip? Soalnya aku lebih tua dari dia, guys. Nah, Pip, ya, kan dibaca di artikel tuh ada ayat atau hadis yang menyatakan tentang larangan tersebut. Nah, biasanya kan netizen juga sering nanya ini, apa sih dalilnya Kak? Apa sih hadis tentang ini? Adakah sih dalil tentang larangan tentang berhayal ini, Pip? Kalau tentang dalilnya, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah fleksibel memberikan petunjuk kepada kita, telah jelas memberikan petunjuk kepada kita bahwasanya setiap masalah itu pasti ada solusinya, dan setiap masalah itu pasti ada dalam Al-Qur'an. Terkhusus yang ditanyakan oleh Icel bahwa menghayal itu apa sih dalilnya? Surat keempat ayat ke-32, Allah Subhanahu wa taala berpesan dan mengingatkan kepada kita selaku manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, wala tatamannau ma fadallallahu ba'dukum ala ba'di, bahwa janganlah manusia itu menghayalkan sesuatu yang belum ia raih. Jangan kita menghayal, ayo kita praktekkan. Mungkin itu. Oke, guys, gimana, jelas gak? Kalau aku sih, ternyata perungguh juga sekarang. Mungkin kalau sudah tahu tentang hadis ini, mungkin wajib banget buat kita semuanya yang sering berhayal untuk stop. Mulai dari sekarang kita gak usah menghayal lagi atau berangan-angan ya guys. Apalagi nih yang mau tidur, biasa kita ngehayal dulu, dan juga yang lamun dikit menghayal. Nah, mungkin guys, sampai di sini dulu video kita, karena kebetulan ini udah sangat gelap banget dan bentar lagi mau maghrib. Kita mau sholat maghrib dulu bareng. Nah, sebetulnya sih aku masih ada pertanyaan selanjutnya, Pip, tapi karena situasi tidak memungkinkan dan kamera aku gak mendukung gelap banget, Masya Allah. Nah, jadi mungkin kita lanjut lagi di episode selanjutnya. Thank you so much for watching. Bye. Duh, gelap banget.